Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam surga, kembali lagi kami datang ke hadapan-Mu dengan sukacita, tenang, dan damai. Bahkan di dalam keterbatasan hidup dan kehidupan kami sekarang ini. Bapa, saatnya kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kuduskan dan sucikan kami, agar firman-Mu bisa menerangi hidup dan kehidupan kami. Dan kami mampu juga untuk melakukan dalam keseharian kami. Pimpin hamba-Mu dengan Roh Kudus dan pimpin kami semua dengan cara yang sama. Agar kami menerima kesatuan hati yang muncul dari urapan Roh Kudus tersebut. Agar kami memahami mau-Mu Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Jadi Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sesuai dengan sebaran yang telah kita terima, maka bagian Alkitab yang kita baca adalah dari Yesaya pasal yang ke-6 dan beberapa ayat yang berlanjut dalam teks ini. Kita akan bahas bersama dalam konteks renungan malam. Saya baca dari Yesaya pasal 6, satu ayat dulu. Satu ayat dari Yesaya pasal 6, ayat yang ke-5. Saya baca dari terjemahan baru edisi 2. Lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah disingkirkan dan dosamu telah dilenyapkan. Yesaya pasal ke-6 ayat yang ke-5. Kemudian tadi ayat yang ke-7 ya. Kemudian ayat yang ke-5, celaka aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam. Dalam terjemahan baru edisi pertama berbunyi demikian. Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian Alkitab ini bisa saja sudah bersahabat dengan dirimu. Anda hafal persis bagaimana sang nabi dipanggil Tuhan dan diutus Tuhan kepada umat kepunyaannya pada masa lalu. Panggilan ini juga memotivasi banyak orang, mungkin juga termasuk saya atau saudara, termotivasi dengan panggilan Tuhan dan mengatakan kepada Tuhan di dalam percakapan virtual dan percakapan rohani, dari hati ke hati dengan Tuhan, dan berkata, Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Walaupun saudara tidak pernah melihat sosok Tuhan itu, tapi dengan iman saudara berkata kepada Tuhan melalui hati nuranimu dan menjawab panggilan Tuhan agar dipakai Tuhan di dalam dunia milik kepunyaan Dia. Saudara-saudara, panggilan Tuhan kepada Yesaya dalam konteks dan situasi umat pada masa lalu yang berada di dalam kerusakan moral yang sangat hebat. Tindakan, perbuatan, pikiran, pola pikir, gaya hidup, dan semuanya campur baur jadi satu.
sehingga Yesaya tidak bisa dan tidak mampu berbuat apa-apa. Bahkan Nabi Amos juga mengungkapkan hampir yang sama dan ucapan yang diungkapkan oleh Yesaya ini. Umat dalam situasi kemelut, gesekan dan pertikaian dan banyak hal yang terjadi. Walaupun masih ada orang baik-baik di tengah-tengah bangsa pada masa itu, di tengah-tengah umat pada masa itu. Sehingga Tuhan punya rencana lain karena Dia mengasihi umat. Dia mengasihi ciptaannya sendiri. Dan umat dikenal sebagai umat milik Tuhan, umat pilihan Tuhan pada masa itu. Sehingga Tuhan tetap mengasihi di mereka. Tuhan tetap punya rencana untuk menjadikan umat ini menjadi bangsa yang besar, menjadi orang-orang kudus pilihan Dia. Oleh sebab itu Tuhan memilih sang nabi, memilih Yesaya, mencari dari antara orang-orang dan antara bangsa-bangsa ini yang banyak itu, salah satu yang dipilih adalah Yesaya untuk melakukan perbaikan pada umat. Pada saat umat sudah penuh dengan kata-kata kotor, penipuan, ucapan-ucapan hasutan, provokasi, dan hal-hal yang mengerikan lain. Tuhan memilih di antara bangsa itu satu orang, yaitu Yesaya, untuk menyampaikan pesan dari Dia, untuk melakukan teguran kepada umat. Dan hal utama yang Tuhan lakukan kepada Yesaya adalah Tuhan menguduskan dia, mensucikan bibirnya, sehingga ia mampu mengucapkan kata-kata yang penuh dengan edukasi publik, edukasi bimbingan, kata-kata rohani, kata-kata ilahi. Sehingga orasi dan narasi itu dari diri Yesaya adalah hal-hal yang membangun, memperbaiki bangsa dan negara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak berlebihan kalau saya bawa konteks Yesaya itu dalam hidup dan kehidupan kekinian saudara dan saya pada masa kini. Kita tidak bisa membantah bahwa saudara dan saya hidup di tengah bangsa yang sekarang ini. Bangsa yang saya sering sebut sebagai negeri yang tercinta. Bangsa milik kepunyaan Tuhan. Dan saudara ada di dalam bangsa yang besar ini. Negeri yang tercinta ini. Ada di ruang dan waktu yang hampir sama. Tapi tempat yang berbeda. Tapi kesamaan kita adalah di tengah-tengah bangsa ini. Yang sekaligus mungkin saja Anda dipanggil untuk berada di tengah-tengah bangsa ini. Apa yang terjadi? Bangsa ini tidak sedikit, ya, banyak sekali orang-orang dengan beban kebencian. ODBK, orang-orang dengan beban kebencian. Di tengah bangsa ini banyak sekali orang-orang yang disebut juga oleh Yesaya najis bibir. Ucapan-ucapan hoaks, benci, kebencian, penistaan, ya, hal-hal yang buruk, penyesatan publik dan segala sesuatu. Dan seringkali media sosial sangat ramai dengan ucapan-ucapan dari orang-orang yang bisa dikategorikan sebagai najis bibir itu. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kekinian kita. Ada banyak kemunafikan yang terjadi. Bahkan tokoh agama tidak segan-segan melakukan pelecehan seksual, penipuan, penistaan, membuat provokasi kepada orang lain, sehingga menolak ini, menolak itu, segala sesuatu terjadi. Sungguh, kerumitan bangsa ini bagi saya sangat tidak terkendali. Juga kepada Tuhan sebagai sukacita bahwa walaupun dalam keadaan seperti itu, Tuhan masih mengasihi kita, Tuhan masih mengasihi saudara dan saya, dan Tuhan belum menghancurkan bangsa ini, walaupun di tengah bangsa ini penuh dengan orang-orang yang penuh najis, ucapan menipu, hoaks, benci, penistaan, dan masih banyak hal yang lain. Dalam kondisi seperti itu, saudaraku, tidak berlebihan kalau saya katakan bahwa saudara juga dipanggil Tuhan di tengah-tengah bangsa yang najis bibir ini.
Saudara dan saya dipanggil Tuhan di tengah-tengah bangsa yang selalu mengungkapkan hoaks, benci, kebencian, penistaan, penghinaan, dan ungkapan-ungkapan yang sesat yang menghina orang lain. Itu. Bangsa ini mengalami hal-hal yang buruk dan saudara diutus ke dalam itu. Saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk masuk ke dalam situasi yang sangat berat itu. Anda dan saya menjadi alat Tuhan di tengah-tengah bangsa yang najis bibir ini. Anda dan saya berada dalam satu situasi yang sangat buruk. Walaupun di tempat lain ada hal-hal kebaikan dan penuh kebaikan di sana. Jika saudara tetap berada di wilayah kebaikan, kebenaran, jika saudara hanya berada di area rohani yang tinggi dan yang luas, jika Anda dan saya hanya berada di area atau komunitas umat Allah dan hanya bisa berbicara di situ, maka kita sebetulnya tidak berbuat apa-apa di tengah bangsa ini. Saudaraku, Yesaya, para nabi, murid-murid Tuhan, dipanggil Tuhan Yesus, dipanggil Tuhan untuk berada di tengah-tengah bangsa ini. Bukan berada di dalam ruang doa yang tertutup, bukan berada dan hebat di ruang gerejamu, di ruang persembayanganmu, di ruang di mana saudara dan saya bisa diskusi dengan baik dan benar karena sama-sama anak Tuhan. Bukan melulu di situ, tapi justru dipanggil ke tengah-tengah bangsa yang najis bibir ini, keluar dari lingkungan dan wilayah area nyamanmu dan berada di dalam diskusi publik dengan orang-orang yang najis bibir. Berada dan diskusi dengan orang-orang yang selalu mendapatkan hoaks, kebencian, dan hal-hal buruk lainnya. Itu saudara dan saya dipanggil. Tapi kita ingat, seperti Yesaya, dia menyadari diri, Tuhan sucikan dia dan Tuhan sucikan dirimu juga. Dan bagaimana caranya saudara dan saya bisa mendapatkan hal-hal yang baik untuk menyampaikan kepada bangsa yang najis bibir ini? Hanya satu hal, literasimu, membacamu teks kitab suci ini, kemampuan Anda mengolah apa yang Anda baca melalui firman Tuhan ini, kemampuan Anda membaca banyak hal dalam hidup dan kehidupan Anda, menemukan hal-hal yang baru sehingga dirimu dan diriku mampu membuat orasi dan narasi yang bersifat kontra isu, kontra hoaks, kontra kesesatan, kontra hal-hal buruk, untuk melawan penyesatan publik, untuk melawan benci dan kebencian. Jika tanpa engkau dikuduskan, jika tanpa engkau diperbaharui, jika tanpa memperbarui literasi kita, mengisi hidup dan kehidupan kita dengan hal-hal yang baik, dengan bacaan yang baik, yang sehat, yang berwibawa, yang sesuai kehendak Tuhan, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa dalam hidup dan kehidupan kita. Saudaraku, saya percaya Anda bersedia menjadi alat Tuhan di tengah bangsa yang najis bibir ini. Saya percaya Anda terkutuk hatimu, dipanggil Tuhan untuk menjadi alat Tuhan untuk memperbaiki bangsa yang suka hoaks ini. Saya percaya bahwa dirimu bersedia dipanggil Tuhan untuk memperbaiki keadaan manusia Indonesia yang selalu menebarkan hoaks, penistaan, benci, kebencian, dan provokasi massa, ketimpangan sosial, dan hal buruk lainnya. Saya percaya Anda bisa lakukan itu seperti dalam Yesaya yang dipanggil Tuhan. Tapi juga saya yakin jika Anda bersedia dipanggil Tuhan dan dipakai Tuhan seperti Nabi Yesaya, maka saudara dan saya pun juga harus belajar dari apa maunya Tuhan. Belajar dari firman Tuhan ini, belajar dari bacaan-bacaan yang membangun, bacaan-bacaan yang luar biasa, yang besar-besar ini, atau yang kecil-kecil sekalipun. Anda belajar dari sana. Anda belajar dari buku-buku kecil, sebaran-sebaran yang baik dan benar, dalam rangka mengisi hidupmu supaya hidupmu suci, kudus, bibir bicaramu yang baik dan benar, dan mampu melawan hal-hal yang buruk di tengah bangsa ini. Saudaraku, sediakah dirimu berkata seperti Yesaya, "Ini aku, utuslah aku." Ya, saya berkata, saudara Tuhan berkata kepada dia. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapa yang akan kuutus? Siapa yang mau pergi untuk kita?"
Saya menjawab, ini aku, utuslah aku. Dan Tuhan berkata, pergi dan katakanlah kepada bangsa itu, bangsa ini. Saudara, mari menjawab panggilan Tuhan untuk menyembuhkan luka-luka bangsa, untuk menyembuhkan luka-luka negeri, untuk menyembuhkan hati yang sakit akibat kata-kata yang busuk, yang najis dan haram. Saudara dan saya dipanggil seperti Yesaya, ini aku utuslah aku untuk berada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kebencian, untuk berada di tengah-tengah masyarakat yang selalu dan terus menerus mengelola kata dan kata-kata yang penuh dengan intrik, hoax dan juga hal-hal penistaan lainnya. Saudara, jangan main-main, jangan anggap enteng situasi sekarang ini. Walaupun kita menjadi bangsa yang besar, penuh kekayaan, penuh dengan hal-hal yang baik, tapi manusianya masih banyak yang najis bibir. Terpulang kepada saudara dan saya, mau dipanggil Tuhan, mau dipakai Tuhan atau tidak. Kristus memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Diakhiri doa Bapa kami secara bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, pakai kami. Inilah diri kami. Jadikan kami kudus. Dan utuslah kami di tengah-tengah bangsa yang penuh dengan najis bibir. Pakailah hidup dan kehidupan kami agar menebarkan kebaikan melalui orasi dan narasi yang kami sampaikan kepada siapapun. Itu menunjukkan hal-hal kebaikan dan menyembuhkan hati yang terluka akibat kata-kata yang merusak, menusuk, dan menyakiti mereka. Bapa dalam surga, kami sudah selesai mendengar sabda-Mu. Tuhan, jadikan bagian ini untuk dalam hidup dan kehidupan kami. Dan pada waktu yang lain kami bisa merenungkan ulang di dalam keseharian kami. Bapa, pada malam hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menderita, yang sakit, di dalam kesusahan, di dalam penderitaan, bahkan di dalam banyak hal yang lain yang kami tidak ingat satu persatu. Mereka yang ada di area terpencil, pulau-pulau terluar, pelosok, keramaian, tengah kota, di dalam kesendirian, di dalam keadaan sakit, di dalam kelemahan tubuh, di dalam pergumulan,
di dalam ketidakmampuan melangkah jauh karena kelelahan diri dan kelelahan hatinya. Tuhan, kuatkan mereka, sembuhkan mereka, dan tegakkan mereka. Berikan mereka kemampuan untuk melakukan banyak hal demi kemuliaan-Mu. Bapa dalam surga, kami saat ini menyerahkan isi hati kami ke dalam pengasihan anak-anak kami yang baru saja mengikuti atau memasuki hari pertama sekolah di jenjang kelas atau pendidikan yang lebih tinggi. Ketika mereka berada di kelas yang baru ini, Tuhan, ada persahabatan yang baru, ada pertemanan yang baru, ada suasana yang baru. Tuhan, jadikan mereka sebagai anak-anak yang mudah beradaptasi, sehingga mereka menemukan hal-hal yang baik dan benar. Jauhkan mereka dari hal-hal yang jahat dan penuh dengan kejahatan. Dalam surga, kami menyerahkan anak-anak kami yang lain yang mencari pekerjaan, pendidikan, dan juga berupaya untuk menemukan jodoh. Tuhan pimpin dan sertai mereka sehingga yang terbaik yang Tuhan berikan kepada mereka. Anak-anak cucu kami, keluarga, istri, suami, yang adik, kakak yang jauh dari kami, di mana saja mereka berada, di dalam negeri dan luar negeri, dalam pekerjaan masing-masing, biarlah mereka juga menjadi utusan-Mu sebagai manusia kudus di mana saja mereka berada, sehingga kebenaran, kebaikan, ketentraman, kejujuran, kesejahteraan yang mereka tampilkan di dalam ruang dan waktu pekerjaan dan interaksi sosial mereka. Dalam surga, pelayanan dan kesaksian kami sebagai abdi-Mu, hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu di gereja-Mu di mana saja kami berada dan melayani. Tuhan pimpin dan biarlah dijauhkan juga dari hal-hal yang merusak seperti pada era Nabi Yesaya. Bapa, pada malam hari ini kami juga menyerahkan bangsa-bangsa, pemimpin bangsa-bangsa yang bertikai. Tuhan sertai mereka sehingga terciptalah perdamaian di mana-mana, terutama di Eropa dan juga di Timur Tengah serta Afrika. Kami percaya tanpa Tuhan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa, bangsa ini kami serahkan dalam pengasihan-Mu. Biarlah pemimpin bangsa ini juga menciptakan hal yang terbaik dan penuh kebaikan untuk bangsa, rakyat dan rakyat Indonesia. Malam telah menjadi bagian kami ya Tuhan. Jika pada malam hari ini kami tidur dan istirahat, jadikan istirahat kami istirahat yang penuh ketenangan, ketentraman, dan damai sejahtera. Jauhkan dari segala penggoda dan pencobaan, jauhkan dari segala tantangan atau rencana-rencana kejahatan kriminal yang terjadi jika kami tertidur nanti, dan bangunkan kami besok pagi dan ketenangan hati, ketentraman jiwa, dan kemampuan fisik yang prima. Biarlah kami pada malam hari ini lakukan yang terbaik, dan Engkau lakukan itu juga. Bapa dalam surga, kami menyerahkan orang-orang yang kami sayangi, orang-orang yang kami kasihi. Tuhan pimpin dan sertai mereka. Mereka dalam lingkaran jauh kami, lingkaran dekat kami, ada di sekitar kami atau sementara jauh dari kami. Istri, suami, anak-anak, dan siapapun yang kami sayangi dan kami kasihi. Tuhan pimpinan Tuhan mereka, Tuhan sertai mereka, dan jadikan mereka sebagai alat-Mu juga dalam pekerjaan pelayanan dan kesaksian di muka bumi ini. Diri kami serahkan dalam pengasihan Tuhan. Pelayanan live streaming ini juga Tuhan sertai, sehingga segala kebutuhan yang kami butuhkan dapat terpenuhi sesuai dengan maunya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara, di deskripsi video ada nomor WA. Saudara bisa kirim pokok doa di situ. Kita bersyukur bahwa Bapak Saidin Purba sudah keluar dari rumah sakit dan sudah sembuh. Dan juga belum ada pokok doa yang lain yang dikirim kepada kami. Jadi silakan isi kirim pokok doa itu kepada kami. Dan juga di deskripsi video ada daftar putar lagu rohani. Semua lagu-lagu yang ada di live streaming ini ada di daftar putar lagu rohani yang dibuat khusus buat layanan ini, sehingga kita tidak mengalami klaim hak cipta. Ya, saya gunakan agar tidak mengalami klaim hak cipta. Kalau tidak, maka video kita tidak bisa bebas di live streaming karena ada tulis klaim hak cipta. Dan yang ketiga, terima kasih untuk keluarga Mas Regar yang menyumbangkan wallpaper ini. Ya, menunggu saudara-saudara yang lain untuk melengkapi kebutuhan layanan live streaming, terutama masalah kuota internet, dan juga masih diupayakan satu lampu sorot yang langsung tertuju kepada wajah saya. Ini sudah pakai dua lampu, satu lampu di depan, satu lampu di belakang. Butuh satu lampu lagi di depan sehingga cahayanya betul-betul menembus ke saya. Kan siapapun yang pelayan firman Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita tanamkan di dalam hidupmu setiap hari jam 8 sampai jam 9 ada live streaming dari saya, dari kami. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.